yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sapaan rohani hari ini mengambil tema pertobatan yang sesungguhnya. Saya akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 yang demikian. Firman Tuhan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan Lukas ini menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan Simon, seorang Farisi yang merupakan suatu kehormatan bagi Simon. Dia dapat secara langsung belajar dari seorang guru. Namun, perjumpaan indah itu akan terganggu tatkala seseorang perempuan datang dan melayani Yesus dengan melakukan sebuah tindakan, yaitu membasuh kaki Yesus dengan air mata, menyeka kaki dengan rambut, mencium dan melumpurinya dengan minyak yang dibawanya. Ketika seorang perempuan ini membutuhkan kedamaian dalam hatinya, tetapi maksud tersebut dipandang sinis oleh seorang Simon, sang Farisi tersebut. Ada teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon untuk membuka paradigma berpikir tentang yang namanya kedamaian hati yang sejati. Pengampunan dosa dari pihak Tuhan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam rangka kita membangun kehidupan religius bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan sapaan rohani kita hari ini intinya mengajak kita untuk senantiasa menyadari kerapuhan diri sehingga mampu dan mau bertobat senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan pertobatan, maka orang percaya dimampukan untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan cara kesadaran diri untuk mencari Tuhan. Belajar dari kesadaran diri perempuan berdosa ini untuk bertemu Tuhan. Kemudian beranikah kita sebagai orang yang sudah percaya mengakui dengan kesadaran diri untuk mengakui dosa. Beranikah kita meletakkan keegoisan kita, meletakkan kepentingan kedagingan kita, keinginan duniawi, kesalehan semu kita untuk kemudian datang dengan tulus ikhlas kepada Yesus, bersimpuh di kakinya. Beranikah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menerobos tembok-tembok kepalsuan dan kemunafikan untuk kemudian menangis di kaki Yesus. Hal yang kedua adalah menyerahkan diri di dalam total kepada Tuhan. Perempuan berdosa yang menjumpai Yesus bukan hanya sekedar datang dan berdiam diri, walaupun tuan rumahnya mencibir, tetapi dia datang dengan satu misi, yaitu melayani Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan nyata perempuan tersebut. Melalui peristiwa itu kita dapat belajar begitu antusiasnya perempuan itu untuk menghormati Yesus. Sekalipun dia seorang yang berdosa. Perempuan itu tidak hanya membawa minyak, tetapi dia juga membasuh kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Belajar dari tindakan perempuan berdosa tersebut, pertanyaan bagi kita semuanya adalah, apakah kita berani menangis di depan kaki Yesus, menyesali dosa-dosa kita, di mana kita masih mengutamakan diri sendiri, egois, menduakan dan mendukakan hati Tuhan. Apakah kita mau memberikan rambut, perhiasan yang merupakan perwujudan
dari kerendahan hati, ketulusan hati, dan kesetiaan sebagai kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan kemampuan, kepandaian, talenta, dan kecakapan kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah perempuan berdosa tersebut kiranya menjadi inspirasi bagi kita untuk bertobat dengan kesungguhan, sehingga hidup kita lebih berfungsi dalam karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarilah kami dengan kesungguhan hati untuk melakukan pertobatan di hadapan-Mu. Ajarilah kami seperti perempuan dalam Lukas, bagaimana memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberikan yang terbaik, menerobos tembok-tembok kepalsuan, keegoisan, mementingkan kedagingan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengakui dosa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.